Bobotoh salam dunia yang selalu ada untuk Persib Bandung. Persib Bandung masih kekurangan pemain untuk menatap hajatan kompetisi Liga 1 dan ACL2 musim depan. Dua kompetisi elit dan bergengsi yang harus dilakoninya. Persib Bandung baru memiliki 5 pemain asing anyar. Mereka adalah William Marsilio, Luciano Goicoechea, Julio Cesar, William Barros, dan Berguinho, yang sebagian dari mereka sudah dikontrak secara resmi. Bahkan hingga gelaran turnamen pramusim Piala Presiden 2025, tidak ada lagi nama pemain asing anyar yang akan disuntikan pada skuad Bojan Hodak di turnamen tahunan itu, turnamen yang digelar sebelum kompetisi kasta tertinggi Indonesia digulirkan. Dari daftar pemain Persib Bandung yang akan manggung di Piala Presiden 2025 yang sudah bocor dan beredar di media sosial, Bojan Hodak hanya menyertakan 5 pemain asing anyarnya, plus 3 pemain lokal anyar, Sadi Ramdhani, Alhamra Heanusa, dan Elpeandra Dewangga untuk tampil di turnamen pramusim Piala Presiden. Mereka akan menjalani debutnya bersama Persib Bandung di turnamen pramusim tersebut. 3 pemain asing lainnya untuk memenuhi 8 pemain asing sesuai dengan kuota yang diterapkan oleh PT LIB, operator kompetisi Liga 1, belum terlihat batang hidungnya. Boleh jadi 3 pemain asing anyar Persib Bandung itu sengaja disimpan oleh manajemen tim Persib Bandung. Belum saatnya dimunculkan karena berbagai kendala. Sebut misalnya mereka baru mencapai kesepakatan verbal untuk menjadi pemain Persib dan tulang punggung skuad Bojan Hodak di kompetisi Liga 1 dan ACL2 musim depan. Jadi masih dalam proses negosiasi yang mungkin saja cukup alot dan panjang untuk menyelesaikannya dan menemukan kata sepakat. Atau pemain asing anyar tersebut masih belum beres urusan administrasinya. Sebut misalnya kitasnya yang belum rampung, hingga mereka masih disembunyikan dan belum saatnya diwilujeng sumpingkan pada bobotoh fanatiknya. Karena kubu Persib Bandung ingin semua pemain barunya yang akan diperkenalkan pada bobotoh dan dikontrak secara permanen harus sudah siap segalanya hingga bisa langsung running well di laga wajib yang dimainkannya di kompetisi Liga 1 dan ACL2 musim depan. Sejak awal, manajemen tim Persib Bandung dan Bojan Hodak sudah meminta pemain yang diburunya atau pemain barunya baik lokal dan asing harus sudah siap teknik dan mental untuk menerbangkan prestasi Persib ke puncak tertinggi tanpa ada kendala apapun yang menyertainya dalam perjalanannya. Tapi apapun itu, untuk hajatan kompetisi Liga 1 dan ACL2 harus diakui amunisi perang Persib Bandung jelas masih kurang. Persib Bandung masih butuh banyak peluru-peluru tajam di semua sektor permainan untuk mendarahi permainan timnya. Persib butuh suntikan pemain anyar dari posisi penjaga gawang hingga ujung tombaknya alias tukang gedornya. Karena di posisi kiper atau penjaga gawang
Persib Bandung hanya memiliki Teja Paku Alam, kiper yang sudah sangat berpengalaman dan cukup kompetitif. Tapi Persib atau Teja Paku Alam tidak punya kiper pelapis yang benar-benar siap tampil di Liga 1 dan ACL2. Kiper pelapis yang sangat kompetitif untuk laga-laga berat yang akan dihadapi oleh Persib Bandung. Jadi kebutuhan seorang penjaga gawang asing maupun lokal lagi sangat krusial dan harus cepat dipenuhi. Begitu juga dengan posisi bek tengah. Pasca kabar batalnya Pran Putros bergabung dengan Persib Bandung, lini pertahanan Persib masih kropos. Hanya ada Julio Cesar yang siap tampil. Memang sudah ada Dara Segal, Alhamra Heanusa, dan Dewangga yang bisa bermain di posisi bek tengah. Tapi terlalu riskan buat pertahanan Persib Bandung hanya mengandalkan kemampuan teknik pemain lokal untuk posisi yang strategis itu. Dalam 2 musim kompetisi terakhir, dengan 2 gelar juara beruntun, bek tengah Persib Bandung selalu ditongkrongi dan diisi oleh duet pemain asing. Mereka adalah pasangan Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez, dan duo Nick Kuipers serta Gustavo Franca. Bek tengah lokal seperti biasa hanya sebagai pelapis. Lain ceritanya jika bek lokal itu punya kemampuan teknik yang istimewa atau sudah jadi langganan tim nasional seperti sosok Rizky Ridho di Persija. Pasti dimanapun dia tampil untuk klub apapun bakal jadi pilihan utama. Untuk striker rasanya sudah cukup dengan hadirnya Julian Barros, Lucas Ribamar, atau Leo Gaucho yang pernah bermain sebentar untuk Borneo FC sebelum dia hijrah ke Liga Turki. Lini serang Persib makin paten jika Ramon Tengku, striker berpaspor Brazil yang digadangkan bakal didaratkan Bojan Hodak dari Liga Kamboja, berhasil dikontrak. Di klub terakhirnya, Visaka FC, Ramon jadi tukang gedor ulung, striker tajam dan haus gol, predator di kotak penalti. 21 gol, 5 assist dikonversi Ramon dalam 28 laga yang dimainkannya. Tongkrongan Persib makin kompetitif jika benar Sain Patinama dan Jordi Amat mendarat di Bandung. 2 pemain diaspora ini memang berpaspor Indonesia atau pemain lokal. Tapi ingat, olah bolanya sangat jempolan, pengalamannya sangat panjang, dan kualitas tekniknya setara dengan para pemain asing yang beredar di Indonesia. Karena mereka, 2 pemain diaspora itu ditempa oleh panas dan ketatnya kompetisi liga-liga Eropa.